warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anak yang sangat saya banggakan, anak-anak yang sangat saya cintai. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Kita akan bersama-sama belajar materi fikih, melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum memasuki materi, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti pelajaran kita kali ini diberi kemudahan dan anak-anak bisa mempelajari pelajaran ini dengan baik dan lancar. Yang memimpin doa pada kali ini siapa? Tugasnya? Mas Arkan, silakan. Mas Arkan memimpin doa. Selanjutnya kita murojaah bersama ya. Kemarin kita sudah murojaah ayat 1 sampai 15. Untuk minggu ini targetnya surat An-Naba ayat 16 sampai ayat 30. Ayo kita murojaah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So
Alida Salwa, Aulia Iva, Mbak Siti Mutmainah, Surya Rohman Kusuma, Zaidan Arkana Priyanggoro. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semuanya. Sekarang selanjutnya anak-anak, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang binatang haram. Tapi sebelum memasuki materi binatang haram, coba Pak Agus mau tanya. Kita kemarin sudah bersama-sama belajar terkait dengan binatang yang halal, ya kan? Minggu kemarin kita bersama-sama belajar terkait dengan materi binatang halal. Coba saya ingin tahu siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan binatang halal kemarin? Angkat tangan dan disampaikan. Binatang halal, siapa yang masih ingat? Saya Pak. Silakan. Hewan yang halal dimakan menurut syariat Islam Pak, yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Betul. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan atau yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Contohnya siapa yang bisa menyebutkan kemarin? Angkat tangan Mas Zaki. Sapi, kambing, domba. Ada yang lain? Ada yang nambah? Mbak Ina? Unta, kuda, kerbau. Kalau yang kemarin ada pengecualian, 2 bangkai yang boleh dikonsumsi apa? Belalang dan ikan. Betul. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak masih paham terkait dengan materi yang kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang binatang yang halal. Sekarang ayo kita bersama-sama belajar materi berikutnya. Materi pada hari ini adalah materi binatang haram. Silakan anak-anak kita lihat di slide di depan. Ya. Binatang haram. Sebelum saya menyampaikan dengan terkait binatang haram, ini saya akan menyampaikan tujuannya dulu. Kenapa Pak kita kok harus belajar tentang materi binatang yang haram dan lain sebagainya? Tujuannya anak-anak mempelajari materi ini. Yang pertama, nanti anak-anak atau siswa dapat menjelaskan pengertian binatang haram. Binatang haram itu apa toh? Terus contohnya apa saja dan lain sebagainya. Yang kedua, nanti anak-anak atau siswa dapat menganalisis macam-macam binatang haram, mengelompokkan ini binatang haram menurut Al-Quran, ini binatang haram menurut hadis Nabi dan lain sebagainya. Nanti akan ada penjelasannya seperti itu. Yang selanjutnya, tujuan yang selanjutnya nanti anak-anak agar membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi binatang yang haram. Karena kalau kita mengkonsumsi binatang haram itu akan ada dampak-dampak negatif yang nanti merusak organ tubuh kita, merusak akal kita, merusak jasmani dan rohani. Makanya nanti anak-anak juga harus hati-hati ya. Anak-anak harus hati-hati, anak-anak harus bisa membedakan mana makanan yang halal, mana binatang yang halal, mana binatang yang haram. Kalau binatang yang halal boleh kita konsumsi, kalau binatang yang haram tidak boleh kita konsumsi. Coba perhatikan ini semuanya anak-anak. Binatang haram, ya. Ini siapa yang bisa menyebutkan? Ini binatang apa saja ini coba? Yang gambar satu? Babi. Babi, ya babi. Babi itu haram. Gambar yang kedua? Orang loh. Apa yang mau haram Pak? Padahal kemarin jenis burung itu boleh. Ada pengecualiannya ya nanti. Terus yang ketiga, itu gambar apa itu? Serigala. Oke, serigala. Loh, serigala juga haram. Nah, terus itu yang gambar yang terakhir itu apa? Kucing. Meskipun di situ manis ya. Iya, manis banget itu. Warnanya juga bagus, imut-imut, lucu, manis. Tapi kucing itu termasuk binatang yang haram, binatang yang tidak boleh kita konsumsi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Agus mau menayangkan video. Dari video ini nanti silahkan anak-anak mengamati, silahkan anak-anak cermati, silahkan dianalisis. Ya. Dari video ini nanti ada paparan-paparan materi yang menerangkan terkait dengan binatang haram. Siap menyimak video? Siap. Oke, kita putarkan videonya. Silakan diperhatikan di slide. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak
anak-anak sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Abdul Hujan. Kali ini kita akan belajar masalah fikih. Kelas 6 masih membahas bab 3, binatang halal dan haram. Sekarang kita akan membahas tentang binatang haram. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah halal dan haram dalam Islam bukanlah hal yang sepele. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti memiliki arti bahwa hal tersebut memiliki kemudaratan yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Sedangkan sesuatu yang halal berarti baik dan tidak memiliki dampak besar bagi manusia. Perhitungan halal dan haram dalam Islam selalu kembali efeknya kepada manusia, bukan untuk siapapun selain untuk kehidupan yang seimbang di muka bumi. Dan apa arti binatang haram? Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam, atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebut asma Allah. Dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus dihindarkan. Sekarang, apa saja jenis binatang haram? Binatang yang diharamkan dalam Islam diarahkan dibahas dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad oleh para ulama. Aturan Islam dalam Al-Quran memuat apa saja ciri-ciri yang membuat hewan tidak boleh dimakan atau diharamkan. Tentunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, maka manusia akan kesulitan untuk memahaminya. Yang pertama, jenis-jenis haram adalah haram dimakan karena binatangnya sendiri, zatnya. Seperti yang pertama adalah babi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytum wa ma zubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum sadaqallahu 'azim. Diharamkan bagi memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasi dengan azlam, anak-anak, karena itu suatu perbuatan fasik. Yang kedua, anjing. Ia diharamkan karena termasuk al-hawaid, sesuatu yang buruk dan menjijikan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, syarrul kasbi mahdul zawiyyi wa zamanul kalbi wa badul hajja. Sejelek-jelek pendapatan adalah upah belasun, harga anjing, dan pendapatan tukang kam. Yang ketiga, semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya.
Sebentar, ini saya jelaskan sedikit ya. Tadi kenapa pancing kok haram? Karena termasuk binatang ya yang bertaring. Tadi juga di situ ada burung loh Pak, kok burung kok juga haram? Nanti ada penjelasannya ya. Ada yang binatang bertaring, semua yang bertaring nanti hukumnya adalah haram. Oke, lanjut. Seperti harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang. Yang keempat, semua bangsa burung berkuku yang dengan kukunya ia mencengkram atau menyerang musuh-musuhnya. Nih, jawaban tadi burung. Kalau di minggu kemarin, Pak, burung itu kan halal. Ya, ada pengecualian. Kalau burung itu memiliki senjata yang namanya kuku, ya, di situ semua bangsa burung berkuku, dengan kukunya ia mencekam atau menyerang musuh-musuhnya, ya. Itu nanti termasuk jenis burung yang haram. Contohnya apa, Pak? Di sini burung elang. Dia dengan kukunya yang tajam untuk mencari mangsa dan lain sebagainya. Ada burung gagak, itu juga berkuku tajam. Ada ya, apa ini burung hantu. Meskipun jenis-jenis burung ada jenis-jenis ya, burung itu termasuk binatang yang haram. Jadi nanti anak-anak putra kalau pas berburu, yo harus dihindari. Wah, ada burung hantu, diburu. Kalau udah diburu, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi karena termasuk binatang yang haram. Lanjut ya. Seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, dan kelelawar. Burung yang berkuku di atas adalah yang buat sehingga tidak termasuk sebangsa ayam, burung merpati, dan sejenisnya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah SAW memakan daging ayam. Muttafaq alaih. Yang kelima, binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antara binatang-binatang tersebut adalah seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan. Yang keenam, binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Di antara binatang Ini binatang yang tidak boleh untuk dibunuh, tapi dia termasuk binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Tapi tidak boleh dibunuh kayak ini ya. Ada lebah, tidak boleh dibunuh. Tapi juga tidak boleh dikonsumsi. Kalau madunya halal. Semut juga binatang yang tidak boleh dibunuh, tapi juga tidak boleh dikonsumsi. Ada kata dan lain sebagainya. Ayo kita lanjutkan lima video dulu. tersebut adalah seperti lebah, burung surati, katak, semut, dan burung butbul. Yang ketujuh, binatang yang lain dari perkaian dua jenis binatang yang berbeda, yang salah satunya halal dan yang lainnya haram. Hal ini karena memasukkannya ke binatang yang haram lebih baik dari menghubungkan kepada induknya yang halal, seperti gal yang lahir dari keledai negeri yang haram dimakan dan kuda yang boleh dimakan. Yang terakhir dan kedelapan, binatang yang membijikan. Semua yang membijikan termasuk binatang seperti cacing, kutu-kutu, dan sejenisnya, ulat, layar, kaki terigu, belatung, jihad. Nah, sekian dari saya. Kita akan melanjutkan pelajaran binatang haram dengan pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Yuk, sekarang kita jelaskan satu persatu. Berarti kan Mas buat semuanya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang binatang yang halal, untuk minggu ini kita akan belajar tentang binatang yang haram. Tadi anak-anak juga sudah menyimak video ya. Binatang yang haram, saya sampaikan, binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Saya ulangi, binatang yang tidak boleh dimakan karena apa? Karena kalau mengkonsumsi itu nanti akan mengganggu
tubuh kita, akan mengganggu organ tubuh kita, akan mengganggu pola pikir kita dan lain sebagainya. Ya, makanya nanti anak-anak harus tahu ini termasuk binatang yang halal atau binatang yang haram. Kalau binatang yang haram jangan sekali-kali. Ya, saya ulangi, kalau termasuk binatang yang haram jangan sekali-kali mencicipi meskipun sedikit, karena itu ada dampak negatifnya kepada tubuh kita, kepada akal kita. Bisa dimengerti? Paham ya? Binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat. Selanjutnya, jenis-jenisnya. Ini. Sekarang jenis-jenis binatang yang haram. Nanti ada dua kan? Jenis-jenis binatang haram sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan sesuai dengan petunjuk Nabi, hadis Nabi. Kalau sesuai dengan Quran surat Al-Maidah, ini ada seperti ini. Ada 9 bagian. Yang tadi hadisnya, ayatnya Kurimat alaikul maitatu waddamu dan sebagainya. Nanti ada di setelahnya ini, ya. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, itu ada beberapa jenis binatang yang haram yang tidak boleh kita konsumsi. Akan saya terangkan satu-satu. Satu, bangkai binatang darat kecuali ikan dan belalang. Kemarin sudah kita bahas. Kalau bangkai binatang ikan dan belalang itu halal. Tapi selain itu semuanya adalah haram. Pak, yang apa kemarin? Yang ayam saya ketabrak motor mati karena iman-iman baru 20 menit yang lalu, berarti sudah menjadi bangkai, berarti hukumnya haram. Yang kedua, darah. Diperhatikan. Darah kecuali hati dan limpa. Biasanya seperti ini mbah-mbah kita itu. Ketika mbah-mbah itu memotong ayam, ya, darahnya ditadani. Pernah mengetahui seperti itu anak-anak? Oh, tidak pernah, alhamdulillah. Nanti kalau anak-anak mengetahui seperti itu, jangan ditiru. Biasanya mbah-mbah kita seperti itu, eman-eman. Darahnya ketika menyembelih, darahnya taruh di mangkok atau di piring. Setelah itu digoreng. Nah, darah yang seperti itu hukumnya juga haram. Kecuali ada 2 darah yang boleh, hati dan limpa. Hati ayam, hati kambing, hati sapi itu boleh halal. Limpa, loh, bedanya hati sama limpa apa Pak? Hati itu ya hati, kalau limpa itu yang berada di organ yang di bawahnya hati itu. Itu juga ya semacam darah, tapi itu diperbolehkan. Bisa dimengerti? Bisa. Yang ketiga, daging babi dan semua bagian dari hewan tersebut. Tidak hanya dagingnya yang haram, dagingnya haram dan semua bagian dari hewan tersebut. Contohnya apa Pak? Kulit babi, tulangnya dan lain sebagainya. Ya semuanya haram. Pak, katanya biar masakan itu sedap harus dikasih tulang babi atau minyak babi. Pernah mendengar minyak babi? Pernah. Loh, meskipun itu minyaknya, sekali lagi ya, daging babi dan semua bagiannya itu adalah haram. Paham ya? Selanjutnya, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu juga haram. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau menyembelih itu ada syaratnya, ada rukunnya. Di antaranya salah satunya harus menyebut asma Allah. Kalau menyembelih tanpa menyebut asma Allah, nanti hewan sesembelihan itu meskipun hewannya halal, kalau kita tidak menyebut nama Allah, binatang yang disembelih itu hukumnya haram juga untuk dimakan. Paham? Lanjut. Oke. Selanjutnya, binatang yang mati tercekik. Ini betul-betul terjadi kemarin, minggu kemarin. Itu kambingnya Pak Agus tercekik, mati. Nah, bisa jadi nanti anak-anak ketika di masyarakat pernah melihat fenomena seperti itu. Pak, ayam saya nggak tahu Pak kecepit mati. Terus disembelih halal haram? Haram, betul. Kalau sudah wujudnya bangkai, meskipun disembelih menggunakan asma Allah itu tetap haram. Ya, binatang yang tercekik mati karena tercekik. Tercekik apa saja itu? Kalau kemarin kambingnya Pak Agus itu
gantung terlalu tinggi, akhirnya dia terjepit di antara sela-sela itu apa itu tali dan patokan itu, akhirnya tercekik mati. Semua binatang yang tercekik, yang mati karena tercekik hukumnya haram. Ya, meskipun nanti binatangnya halal. Ayam, Pak, nggak tahu Pak, ketika tutup pintu kalau ada tiba-tiba ada ayam yang masuk, keberekan pintu, kejepit pintu, mati, hukumnya haram. Kalau sudah mati tercekik hukumnya haram. Binatang yang hidup di dua alam, masih ingat nggak kemarin apa contohnya? Buaya, ya betul, itu juga haram. Nyambe, ya anak-anak kalau nyambe itu suka ya, ya itu haram. Ya. Selanjutnya, binatang yang mati karena jatuh, nggak tahu entah kaget karena ada pesawat yang lewat atau gimana, justru binatang itu jatuh dan mati, itu juga kita tidak boleh mengkonsumsinya. Yang selanjutnya, binatang yang mati karena ditanduk binatang yang lain. Ya, ada kambing di hutan mati karena ditanduk oleh banteng dan lain sebagainya. Itu juga termasuk binatang yang haram. Tidak boleh kita konsumsi. Akan tetapi, kalau ketika ditanduk masih hidup, kita sempat menyembelih, binatang itu termasuk binatang halal, boleh kita konsumsi. Pak, ada apa itu? Kambing ditanduk sama banteng, tapi posisinya masih hidup Pak, masih bisa berjalan. Kalau nanti dibiarkan pasti kambing itu mati. Akhirnya kita tangkap bareng-bareng, kita sembelih. Kalau seperti itu kasusnya jadi halal atau haram? Halal. Bagus. Nah, tapi kalau sudah mati karena ditanduk banteng, mati karena dimakan oleh buaya meskipun baru separuh, itu hukumnya haram. Kalau sudah mati. Binatang yang mati karena binatang diterkam binatang buas, seperti tadi ada kancil. Nah, mau nyebrang apa itu rawa dimakan sama buaya, itu juga seperti itu. Kalau sudah mati hukumnya haram. Tapi kalau masih hidup Pak, masih hidup nggak apa-apa. Kalau anak-anak masih sempat untuk menyembelihnya dan itu terkategori binatang yang halal, maka boleh untuk dikonsumsi. Bisa dimengerti? Bisa dilanjut materinya? Oke, kita lanjut. Ini ayatnya ya. Saya bacakan langsung artinya saja anak-anak. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan karena Allah, yang tercekik, yang dipukul. Loh, ini perhatikan. Kemarin sudah saya sampaikan, Pak, kalau ada ayam terus dipukul, cara menyembelihnya seperti apa itu dipukul, diplintang pakai ketapel dan lain sebagainya, itu juga ada tuh. Bisa jadi nanti termasuk binatang ya haram, meskipun jurus binatangnya halal, tapi ketika mematikan tanpa melalui syarat atau rukun yang baik dan benar, itu juga bisa termasuk jadi binatang yang haram. Membunuh pakai dipukul, boleh nggak? Tidak boleh. Kemarin kalau menyembelih harus menggunakan pisau yang tajam, bisa mengalirkan darah, harus terputus 3 urat nadinya, urat besar, urat pernapasan, kerongkongan, sama urat untuk makan. Saluran makan itu harus terputus ketiga-tiganya. Binatang yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali, ini ada kecualinya, kecuali yang anak-anak sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula untuk binatang yang disembelih tapi tanpa mengucap kalimat asma Allah. Meskipun binatangnya halal, kalau menyembelihnya tanpa mengucapkan asma Allah, binatang tersebut juga termasuk binatang yang haram. Meskipun binatang haram, meskipun binatang yang apa itu halal, kalau sekali lagi menyembelihnya tanpa mengucap asma Allah, itu termasuk binatang yang haram. Lanjut. Kalau tadi jenis-jenis binatang yang berdasarkan Quran surat Al-Maidah, sekarang berdasarkan hadis Nabi. Ini nanti ada 4 kalau nggak 5. Yang pertama, binatang yang haram karena diperintah untuk membunuhnya. Ini ya, binatang ini boleh nanti kalau anak-anak
menjumpai binatang ini karena diperintahkan untuk membunuhnya. Itu termasuk binatang haram dan diperintahkan untuk membunuhnya. Contohnya apa Pak? Ular, ya, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, komodo, burung gagak, burung elang, dan lain sebagainya, masih banyak. Kalau anak-anak menjumpai binatang itu boleh dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh nanti bisa membahayakan. Membahayakan yang lain. Kalau menemukan ular itu berbisa. Kalau bisa membunuh, boleh untuk dibunuh ya. Jadi binatang haram yang sesuai dengan hadis Nabi itu ada kalanya binatang yang dibolehkan untuk membunuh itu termasuk binatang yang haram. Contohnya seperti ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, komodo, burung gagak, burung elang dan lain sebagainya. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nih, binatang yang diharamkan untuk membunuhnya. Binatang itu diharamkan membunuhnya, tapi juga termasuk binatang yang haram. Contohnya apa? Semut, lebah, burung bulbul, burung surati, tapi ada katak dan lain sebagainya. Karena di situ ada sejarahnya, ya, ada sejarahnya. Seperti burung butul, kenapa kok tidak boleh dibunuh? Karena burung butul itu yang dulu ceritanya pernah membantu pasukan kafir Quraisy ketika mau menyerang Ka'bah dan lain sebagainya. Ya, jadi ada kalanya binatang yang boleh disuruh membunuh dan itu haram. Ada kalanya binatang haram tapi tidak boleh dibunuh seperti semut, seperti lebah, seperti burung butul, burung surati dan lain sebagainya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Lanjut ya. Oke. Oh maaf, tadi yang ketiga ada yang bawahnya. Ya ini binatang bertaring dari binatang buas. Semua binatang yang bertaring itu nanti hukumnya haram. Contohnya apa yang bertaring? Harimau, beruang, kucing, serigala, anjing, citah itu harimau tutul gitu ya. Harimau tutul. Nah, terus termasuk yang yang lain sebagainya seperti buaya dan lain sebagainya. Karena itu bertaring dan binatang buas maka hukumnya haram. Ya, sekali-kali jangan anak-anak meskipun sedikit aja Pak boleh enggak? Boleh. Pokoknya kalau sudah haram tinggalkan. Jangan pernah mencoba-coba mencicipi meskipun itu hanya sedikit. Selanjutnya, binatang bertaring, berkuku tajam, bercakar. Nah, ini contohnya seperti burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar dan lain sebagainya. Itu juga termasuk jenis binatang yang haram, diharamkan, tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Karena apa tadi? Karena berkuku tajam. Makanya nanti meskipun itu sejenis burung ya, anak-anak kalau nanti berburu harus tahu itu burung itu termasuk binatang yang halal atau binatang yang haram. Kalau binatang yang haram diperintahkan diburu saja, nggak usah dikonsumsi. Ya, karena ada kalanya sejenis burung itu ada yang burung-burung yang termasuk binatang yang haram. Karena apa Pak diharamkannya? Diharamkan karena dia memiliki kuku yang tajam. Seperti contohnya burung elang, burung hantu, burung gagak, burung bangkai dan lain sebagainya. Yang kelima, binatang yang menjijikkan. Ya. Binatang yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor seperti kutu busuk dan sejenisnya. Sekarang itu di luar negeri sudah banyak loh kan. Iya, kayak belatung, dikonsumsi dibuat apa itu? Oh, dan lain sebagainya. Anak-anak nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Ya, umat Islam sudah ada aturan sendiri. Kalau itu termasuk binatang yang menjijikkan, itu hukumnya haram. Ya. Suatu contoh ini ular, rayap, kaki seribu, jalala. Jalala itu binatang yang memakan kotorannya sendiri.
babi itu kehabisan makanannya, meskipun kondisinya lapar, kotorannya sendiri dimakan. Makanya anak-anak dilarang memakan daging babi, karena selain dia sudah haram, dia juga termasuk binatang yang kotor. Makanannya sendiri dia nggak bisa membedakan, kotorannya sendiri dia tidak bisa membedakan. Kalau sudah lapar nggak ada makanan, ya kotorannya sendiri yang dimakan. Makanya anak-anak juga harus hati-hati ya, seperti itu. Anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah bisa membedakan binatang haram itu dibagi dua berdasarkan surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 3, dan berdasarkan hadis Nabi. Yang berdasarkan surat Al-Maidah tadi ada 9 itu poin-poinnya, berdasarkan hadis Nabi ada 5 itu. Silakan nanti anak-anak diperdalam lagi. Untuk memperdalam ini, anak-anak, sebentar. Saya tak nanya dulu. Coba sebutkan anak-anak yang termasuk binatang haram yang haramnya karena bertaring. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah. Kucing, harimau, singa, macan tutul, Oke, bagus, betul. Itu binatang haram yang karena bertaring. Sekarang sebutkan contoh binatang haram yang karena haramnya itu karena kuku yang tajam. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Elang, burung hantu, betul. Terus tadi juga ada binatang haram yang disuruh membunuh. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Binatang haram yang disuruh membunuh sama Nabi. Ular, terus? Kelelawar, anjing gila, tikus, kadal, dan lain sebagainya. Betul. Terus hewan yang haram yang karena haramnya itu karena binatang tersebut menjijikkan. Belatung, cacing, rayap, kutu seribu, dan lain sebagainya. Oke, materi bisa dilanjutkan anak-anak? Bisa. Sekarang untuk memperdalam materi ini akan saya bagikan LKPD. Silakan nanti cara mengerjakannya kelompoknya ke belakang ya. Jadi kelompok 1 nanti barisannya Mas Budi ke belakang, kelompok 2 barisannya Mas Arka ke belakang, kelompok 3 barisannya Mbak Riri ke belakang, kelompok 4 barisannya Mbak siapa nih? Latifah nanti ke belakang. Nanti setelah mengerjakan, saya berharap perwakilan dari masing-masing kelompok nanti maju ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kelompok 1 kalau siap tunjukkan jempolnya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Tunjukkan jempolnya. Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Oke. Kelompok 1 silakan bekerja kelompok. Kelompok 2 ini ke belakang. Dia kerja kelompok. Kelompok 3 kelompok 4 dikerjakan kelompok. Bisa yang dari belakang bisa maju ke depan yang berdiskusi. Mari kawan, ayo kita belajar untuk masa depan agar lebih pintar. Mari kawan,
menyimak hasilnya gimana. Ya, begitu pun langsung bergantian. Kelompok 1 siap? Silakan perwakilan kelompok 1. Yang keras, Mbak. Ya, sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1. Ya. Saya tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah bukan alasan maka negatif terhadap jiwa dan raga. Betul. Nah, yang kedua, soal yang kedua. Sebutkanlah nama binatang dalam sesuai Al-Quran dalam Al-Ma'idah ayat 3. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang mati tersakit, binatang yang mati terjatuh. Ya, betul. Soal nomor 3. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 disebutkan. Yang artinya Diharamkan bagimu memakan binatang haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah yang disembelih, yang dipikul, yang jatuh, yang ditanduk, dan ketika binatang buas itu ada yang tempat kamu sembelih, dan diharamkan pula semua disembelih untuk berhala. Oke, terima kasih tas dulu, Mbak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Binatang haram, bukan jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Sebutkan contoh binatang haram yang diperintah ular, kadal, kuda, anjing, tikus, burung gagak, burung elang, dan burung kecil. Menurut Abu Yazid Al-Bastami tentang binatang haram yang diperintah untuk membunuhnya. 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik di tanah haram, Mekah, dan Madinah yaitu tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pengertian binatang haram binatang yang diharamkan oleh agama Islam. Binatang haram tadi tentang membagi seperti makan betul, harimau, serigala, elang, buaya, kelawar. Ini jadi yang senang binatang haram yang seringkali memberikan binatang buas, sunat binatang buas dan mencari maka memakannya ada haram. Betul. Oke, tos dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, Mbak Afina. Ya, belajar. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Jadi intinya begini. Untuk pembelajaran kali ini, insya Allah anak-anak sudah bisa menguasai materi. Dari hasil yang dipaparkan tadi, kelompok 1 juga betul. Kelompok 2 presentasinya juga bagus, betul. Kelompok 3 juga seperti itu, kelompok 4 juga seperti itu. Coba anak-anak kita review terakhir ya. Kita membuat kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Mulai yang pertama adalah pengertian binatang haram. Pengertian binatang haram tadi coba bersama-sama. Binatang yang haram adalah binatang yang betul. Baik, ini aja. Kalau gitu saya simpulkan. Ya. Binatang yang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam melalui ketentuan syara, karena kalau kita konsumsi itu akan membawa dampak buruk untuk tubuh kita, untuk akal kita, jasmani dan rohani kita. Seperti itu ya. Yang kedua, tadi untuk jenis-jenis binatang haram itu ada yang berdasarkan surat Al-Maidah. Berdasarkan surat Al-Maidah, binatang yang haram itu adalah
binatang yang bangkai binatang darat kecuali ikan dan belalang. Terus darah itu juga haram. Daging babi dan sejenisnya juga haram. Binatang yang disembelih tanpa mengucap melafalkan asma Allah juga haram. Binatang yang mati tercekik juga haram. Binatang yang hidup di dua alam, contohnya ada katak, ada buaya dan lain sebagainya, itu juga haram. Binatang yang mati karena jatuh, binatang yang mati karena tertanduk binatang yang lain, binatang yang mati karena diterkam binatang yang lain, itu semuanya adalah termasuk binatang yang haram. Berdasarkan hadis Nabi yang dijelaskan kelompok jenis binatang yang haram, itu satu, ada binatang haram yang disuruh untuk membunuh seperti ular, tikus, kalajengking dan lain sebagainya. Yang kedua, binatang haram tapi tidak dibolehkan untuk membunuh. Contohnya tadi apa? Lebah, semut, burung serabi. Tadi ada seperti itu. Serabi. Yang ketiga adalah binatang buas yang bertaring. Contohnya apa? Kucing, harimau, serigala. Betul. Terus sekarang jenis binatang haram yang berkuku tajam. Elang, kelelawar, burung hantu, betul. Dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah binatang yang menjijikkan. Contohnya apa? Belatung, ular, cacing, kutu busuk, rayap dan lain sebagainya. Ya, terima kasih anak-anak. Berarti anak-anak sudah bisa memahami materi di hari ini kaitannya dengan materi binatang yang haram. Anak-anak harus hati-hati, jangan sampai mengkonsumsi daging binatang haram karena akan berperilaku seperti binatang. Hati-hati, tidak boleh. Terus untuk anak-anak sebagai tugas di rumah, ya, sebagai tugas di rumah, nanti insya Allah dalam pertemuan minggu yang akan datang kita akan membahas tentang hikmah mengkonsumsi binatang halal yang kemarin, sama hikmah menghindari binatang yang haram dan tata cara menghindarinya gimana, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nanti tugasnya anak-anak belajar di rumah terkait dengan hikmah mengkonsumsi binatang halal dan cara menghindari untuk tidak mengkonsumsi binatang haram. Silahkan dipelajari dulu di rumah. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Mari pertemuan pada hari ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini kaitannya dengan binatang haram, anak-anak perlu diingat jangan sampai mengkonsumsi binatang yang haram, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan binatang yang haram. Sekali lagi, kita tidak boleh untuk mengkonsumsi binatang yang haram meskipun itu hanya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.